Hai para Niki user dan kaum ibu kaum pecinta kartun bugil. Seperti di judul video kali ini, kita akan membahas anime-anime dengan karakter utama yang pendiam kayak si Ijat di Upin Ipin. Santai-santai bang, bercanda ya. Nah, gua ada nih tempat paling rekomen nih buat kalian yang ingin menjadi kayak Ayano Koji Ijat gitu, yaitu server Discord Anime Indonesia Community guys. Langsung aja linknya ada di deskripsi guys. Nah, apa saja anime-anime dengan karakter utama yang pendiam kayak Ijat dan badas banget tetapi kuat guys, dan selalu sendiri. Tanpa basa-basi, yuk langsung kita ke list yang pertama. Shinre Tante Yakumo. Kalian ingin jadi seperti Mike tetapi tidak bisa, malah lebih mirip ke Takemichi. Santai-santai guys, santai ya. Tidak ada solusinya memang, tetapi tetaplah jadi Takemichi ya. Samsak geng Valhalla. Saito Yakumo memiliki mata sebelah berwarna merah guys, gara-gara kebanyakan main FF game burik ya. Nah, gara-gara matanya yang merah ini, dia memiliki kemampuan untuk melihat arwah orang-orang yang sudah mati. Dengan keistimewaan tersebut itu, dia membantu memecahkan kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan penyelidikan biasa. Namun, tanpa dia sadari, rahasia dari asal-usul mata merahnya itu justru membuat nyawa dan nyawa orang-orang di sekitarnya berada dalam bahaya. Makanya main FF pakai insto bos, takutnya keluarga lu bahaya anjing, terancam. The Kubikiri Circle. Hidup sebagai cowok memang sulit deh, tahu sendiri lah ya. Tiap hari kemana-mana ada benda yang gondal-gandul di selangkangan. Berat banget dah jadi cowok. Lu cewek nggak bakalan kuat deh. Cerita berfokus kepada seorang tokoh protagonis yang bernama Boku Dia ini selalu menemui kasus masalah yang terkait dengan pembunuhan dan misteri guys. Walaupun selalu mencoba untuk keluar dari alur cerita, namun yang terjadi malah sebaliknya. Semakin dia mencoba untuk keluar, semakin jauh dia malah terseret ke dalam pusat cerita utama dalam segala sesuatu guys. Seandainya dia ini ingin membantu pun, ujung-ujungnya apa yang dia lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Suatu ketika, Boku ini menemukan sebuah kasus pembunuhan saat sedang liburan guys. Dia ini berjalan ke sebuah pulau kecil yang berisi orang-orang jenius dan kasus pembunuhan guys. Anime ini bener-bener kental banget dengan misteri guys. Jadi buat kalian yang nggak suka misteri gitu, apalagi main FF-nya masih noob banget yakin lu mau nonton anime yang bikin pusing kepala. Trigun bercerita mengenai seorang pria yang bernama Fast Tempest guys. Dia ini memiliki harga buronan sebesar 60 miliar nih. Bayangin lu udah jual peler 2 biji gitu kan, ginjal, bola mata, otak lu yang cuma 50.000 paling masih kalah dengan harga buronan dia. Tapi kalau dibandingin dengan koruptor ya. Jadi ceritanya Fast ini dianggap sebagai malapetaka ketika dia ini pergi kemanapun guys. Dia ini selalu memberikan kehancuran dan kematian kepada semua orang. Begitulah yang dirumorkan tentang dirinya. Tetapi sejak peristiwa munculnya lubang besar di permukaan bulan, Fast ini tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ternyata Fast ini melintasi padang pasir di planet Gunsmoke, di mana dia ini diikuti oleh 2 agen asuransi. Kedua agen tersebut itu ditugaskan untuk melacak keberadaan Fast. Kedua agen tersebut itu ternyata ditugaskan untuk melacak keberadaan Fast guys. Apabila mereka ini tidak berhasil, maka biro asuransi tempat mereka bekerja akan bangkrut. Setelah lama mencari, kedua agen tersebut itu berhasil menemukan Fast. Ternyata sifat Fast ini di luar perkiraan mereka. Ternyata Fast ini hanyalah seseorang yang cinta damai dan tidak suka bertarung nih. Semua kerusakan yang selama ini terjadi dikarenakan ulah orang-orang yang mengejarnya guys. Emang hidup di fitnah itu tidak enak ya. Pindah dari bumi aja masih di fitnah anjing. Star Drive. Ketika Tsunade Takuto pulang ke pulau asal mendiang ibunya, dia ini mengetahui dari 2 teman barunya yaitu Shindo Sugata dan Agemaki Waku tentang robot-robot raksasa Shibodi dan Zerujikan. Kala itu, dia kemudian mengetahui tentang Kiraboshi, suatu kelompok rahasia yang berambisi ingin menguasai dunia dengan membawa Shibodi keluar dari Zerujikan guys. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut itu, mereka ini membuka segel yang dijaga oleh 4 orang Miko guys. Mengetahui akan bahaya tersebut itu, Takuto ini bertekad menghentikan mereka demi melindungi Waku yang termasuk salah seorang Miko guys. Takuto pun bertekad menghentikan mereka demi melindungi temannya yang bernama Waku yang termasuk salah seorang Miko guys.
Macross Delta. Ini adalah sequel dari Macross F yang ada di tahun 2008. Walaupun anime ini mecha sci-fi gitu ya, jangan berprasangka buruk dulu guys. Harem anime ini cukup lumayan lah ya, apalagi karakternya si Hayate itu idaman semua lelaki pecinta bool. Merupakan sebuah cerita yang bersetting pada tahun 2067 di sebuah planet yang terpencil guys. 8 tahun setelah Macross F merilis Free Fire, Freya Wion bersama dengan 4 gadis lainnya membentuk atau membuat kelompok yang bernama Tactical Zone Unit guys. Dan tujuan mereka adalah bertarung melawan Var Syndrome yang menggerogoti galaksi tersebut. Di seri ini bisa dibilang adalah pertama kalinya anime Macross memiliki grup penyanyi yang semua anggotanya ini adalah perempuan. Tetapi di sisi lain ada juga nih tim Aerial Night Valkyrie yang berasal dari Kingdom of Wind. Nah nantinya akan ada nih lebih dari satu cinta segitiga di dalam anime ini. Gin no Guardian. Kalian ingin gacha Baal tetapi Primo abis. Kasihan deh, gua nih banyak ya, gua bantai-bantai ntar waifu kalian ya. Anime ini diangkat dari webcomic yang berasal dari Cina. Jadi kita nggak bakalan nemuin nama-nama karakter Jepang seperti Sano Manjitot, Ryuguchi Tot alias Drakentot, atau Takemichi no Samsak, atau Subadrun Yeager gitu. Nah, nama karakter utama di dalam anime ini aja udah bernama Sui Yinlu FF Pro Player anjing. Anime ini menceritakan tentang karakter utama yang seorang siswa miskin yang sangat menyukai game yang bernama Riku Suigi guys. Di dalam game, karakter yang bernama Suigi ini bisa dibilang adalah pemain tingkat atas. Hidupnya ini memang miskin, tapi dia ini adalah pro player nih. Sampai suatu hari di dalam game tersebut itu, Suigi ini menyelamatkan karakter seorang pemain perempuan dari serangan monster. Nah, dari situlah Suigi ini mulai menikmati harinya ketika di dalam game guys. Sampai suatu ketika, Suigi ini tahu bahwa karakter perempuan yang dia tolong di dalam game itu adalah player yang bernama Rikure atau Lian Lu yang merupakan seorang putri konglomerat perusahaan Godgrave guys. Inti di dalam anime ini adalah tetaplah bermain FF walaupun kalian itu nyusahin orang tua, mata kalian itu hampir bengkak ya. Yang penting mabar sama cewek guys. Siapa tahu kayak di dalam anime kalian bisa ketemu cewek sultan gitu dan diajak pacaran terus nikah. Amin. Fumetsu no Anatai. Nah ini adalah salah satu anime gila sih yang bisa dibilang bakalan jadi kandidat anime nomor 1 di tahun ini versi gua guys. Ngalahin Tokyo Revenant. Kenapa bisa gitu bang? Gua gak terima nih. Ya lu tonton dulu dah ya, bakalan bagus banget apalagi kalau kalian yang belum kena spoiler ya. Oh iya, anime ini itu tersedia di Ikiyi guys. Jadi ceritanya ada pelindung dunia yang menciptakan sebuah makhluk hidup abadi gitu guys. Dimana makhluk ini bisa merubah wujudnya dan meniru sikap dari makhluk hidup lain yang memiliki ikatan dengannya guys. Ceritanya itu dimulai ketika anak laki-laki kesepian yang hidup di wilayah Antartika guys. Dimana dia ini memiliki peliharaan seekor serigala. Akhirnya mereka berdua pun menjadi teman dekat dan saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup di kawasan yang keras ini. Ternyata serigala tersebut itu adalah makhluk abadi yang pernah bertemu dan memiliki ikatan dengan seekor serigala yang sudah mati guys. Satu kalimat buat anime amazing ini, Fumetsu no Anatai adalah kisah anime yang sangat dalam banget ceritanya guys. Tentang sebuah kematian, kehidupan, reinkarnasi, dan juga cinta. Asik ya, anak EF anak paham yang gua katakan ya. Taunya Valhalla dan kematian Baji itu kematian paling sedih di anime anjing. Vinland Saga. Satu anime lagi nih yang bisa gua katakan amazing banget. Walaupun anime ini sangat jarang banget orang yang nonton nih. Mungkin pertama anime ini adalah anime Viking ya. Gak ada adegan tawuran, gak ada berkentunya, gak ada Levi, gak ada Mickey, gak ada Ayano Koji, dan gak collab sama Free Fire. Makanya kalah trending anime ini guys. Dimana latar waktu pada anime ini sendiri ada di abad 11 Masehi guys. Kala itu para perampok yang dikenal sebagai bangsa Viking menjadi momok yang menakutkan bagi para penduduk guys. Hal ini dikarenakan para Viking ini tidak segan merampas hak orang lain dan suka berbuat onar. Nah, karakter yang bernama Thorfinn ini adalah seorang anak penjelajah sekaligus anak seorang mantan prajurit Viking. Karena masa lalu ayahnya yang bisa dibilang penuh dosa ya, membuat Thorfinn ini ikut dalam sebuah dunia yang sangat kejam guys. Peperangan dia lalui dan menjadi budak oleh seorang yang bernama Askelat. Pokoknya anime ini bener-bener gila banget dah.
Nah, itulah anime-anime di mana karakter utamanya itu pendiam banget kayak Ijat deh, tetapi kuat dan selalu sendiri guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Reka undur diri, sampai jumpa di next episode.